فلربي كل حمد. Segala pujian hanya untuk Allah Jalla an yahsurahul ad, sangat agung dan tak bisa terhitung banyaknya. Ilhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Ketika kita dimuliakan dan diberikan seorang Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya ahlan, wahai Rasulullah, selamat datang. Bika inda bika rus'ad, denganmu kami semuanya bisa bahagia. Wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad, demi keagungannya dan kemuliaannya, wahai Allah, berikan semua harapan-harapan kami. Ajmal minka lam tara 'ainun qad, lebih indah dari Nabi Muhammad mata ini tak pernah melihatnya. Wa akmal minka lam talid nisa'u, lebih sempurna dari Nabi Muhammad tidak ada seorang wanita pun pernah melahirkannya. Ka'annaka khuliqta mubarra'an, ka'annaka khuliqta kama tasha'u, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Engkau tercipta bersih dari semua aib, seakan-akan engkau tercipta sesuai dengan kehendakmu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ansari Sayyidina Muhammad wa ala atba'i Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ulama'na al-afadil, para alim, para ulama yang sangat saya muliakan. Akhussu bidzikri, khususnya guru kita semuanya, Kiai Al-Haj Al-Ustaz Iqbal, juga ad-da'i ilallah Syekhuna Al-Mahbub Kiai Haji Abdul Hamid, dan juga Kiai Haji Salahuddin yang masih dalam perjalanan. Semoga Allah panjangkan umur beliau-beliau semuanya dan kita mendapatkan berkah ilmu dari semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para takmir masjid dari masjid yang kita tempati di malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dan berkenan untuk kami bisa mengadakan acara di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya tercatat menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segenap para orang tua yang sangat saya hormati, saya muliakan, dan para bapak kaum muslimin, juga para ibu kaum muslimat, rahimakumullah. Semoga rahmatnya senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita di malam hari ini adalah merayakan kelahiran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebenarnya acara di malam tahun baru waktu itu, tapi kita tunda
hingga malam ini. Alhamdulillah Allah beri kekuatan untuk menjalankannya. Karena satu dan lain hal kita undur hingga malam hari ini. Ala inna fi dzalika ta'khir kullu matma'i, insyaallah di dalam keterlambatan dan kemunduran ada banyak harapan yang akan kita dapatkan insyaallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hal yang baru. Merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hal yang asing. Merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perayaan yang masyru', yang disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Bagaimana tidak jika Nabi kita sendiri, guru besar kita sendiri, Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk merayakan hari kelahiran beliau sendiri. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an siyami, tentang puasanya, kenapa kok puasa di hari Senin? Rasulullah punya kebiasaan puasa di hari Senin. Nabi pernah ditanya dengan sahabat tentang puasanya, kenapa kok puasa hari Senin? Nabi kita menjawab, dzakal yaum wulidtu fihi, di hari itu aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi merayakan hari kelahirannya lewat ibadah yang namanya puasa. Nabi merayakan hari kelahirannya dengan cara ibadah puasa. Jadi merayakan hari kelahiran Nabi tidak ada masalah. Hanya saja yang perlu kita runding dan kita musyawarahkan bagaimana kita adakan perayaan tersebut. Dengan puasakah, dengan sedekahkah, atau dengan cara yang seperti ini, dengan membaca sejarah Rasulullah SAW. Baca Maulid itu adalah sejarah Nabi, dibaca dengan suara yang indah, kemudian diterjemahkan dan disampaikan, diartikan oleh para penceramah-penceramah tentang kepribadian beliau. Membaca sejarah, mengembalikan kepada sejarah, sampai semua yang hadir bisa kenal dan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Barangkali cara yang seperti ini, insya Allah cara yang benar-benar diridhoi oleh Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jika cara yang seperti ini dikatakan sesat, cara yang seperti ini dikatakan tidak baik, maka entah harus bilang apa kita. Sedangkan di acara ini kita semuanya berbincang-bincang tentang kepribadian daripada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, mengembalikan, mengingatkan kita semuanya supaya kita bisa mengenang dan mengingat Rasulullah SAW. Para ibu, para bapak, kaum muslimin rahimakumullah, ini ya salah satu sudah datang dari kencang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan. Kita lanjutkan. Sebelum kita dengarkan banyak hal dari yang lain, dari para guru-guru yang lain, saya sedikit memberikan yang barangkali bermanfaat. Setelah itu, jika kita baca, ternyata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu menyampaikan dan menyebutkan satu riwayat. Katanya ada pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab, itu mendapatkan keringanan dari siksa nerakanya di setiap hari Senin karena pernah senang, pernah bahagia atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang sudah jelas kekafirannya, di Al-Quran disebutkan tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kamu Abu Lahab, jelas kecelakaannya, jelas kehinaannya, jelas di nerakanya, karena sudah ada nas Quran qat'i. Beliau di dalam Bukhari disebutkan, katanya setiap hari Senin mendapatkan keringanan dari siksanya. Setiap hari Senin dia bisa meminum sedikit air yang keluar dari selah-selah jari-jarinya. Sehingga Imam Al-Hafidh Syamsuddin mengatakan,
idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ala annahu ata fi kulli yawmin itsnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang kafir saja senang dengan lahirnya Rasulullah, senang dengan lahirnya Rasulullah, dapat syafaat, bisa dapat keringanan dari siksanya setiap hari Senin, maka bagaimana jika yang senang adalah umatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang beriman kepada Allah dan meninggal membawa tauhid. Kalau yang senang adalah umat Islam, kalau yang bahagia dengan kelahiran Nabi-Nya adalah orang Islam, bagaimana yang akan ia dapat? Orang kafir saja dapat keringanan karena bahagianya dia di saat mendengar kabar kelahiran Rasulullah SAW. Budaknya Suwaibah yang memberi kabar itu langsung dimerdekakan karena telah memberi kabar gembira. Langsung kamu merdeka dan jadi hamba lagi, dan jadi budak lagi. Begitu Abu Lahab mentakbirkan kebahagiaannya ketika mendengar kabar gembira akan kelahiran dari ponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah memberi khususiat, sekalipun dia jelas-jelas tabatnya, celakanya jelas, nerakanya jelas, tapi karena punya rasa senang kepada Nabi Muhammad sedetik dan sesaat waktu lahirannya, Allah memberikan keringanan setiap hari Senin. Bagaimana jika kita bahagia? Malam ini adalah malam pertama insyaallah dari bulan kelahiran Rasulullah SAW. Kita buka dengan majlis yang seperti ini, dan malam ini juga kita dihadiri oleh banyak para pewaris Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka mewarisi ilmu Rasulullah, mereka mewarisi akhlak Rasulullah, mereka mewarisi banyak hal daripada sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita minum dan kita nikmati sajian Allah malam hari ini melalui ilmu beliau semuanya. Dan ingat, perayaan Maulid ini kita harus pulang dari sini membawa banyak manfaat. Jangan hadir di tempat ini kemudian kita pulang dengan tangan kosong. Benar-benar artinya kelahiran Rasulullah, merayakan kelahiran Rasulullah, artinya lahirkan Rasulullah di jiwa kita semuanya. Lahirkan Rasulullah di hati kita, munculkan dan hidupkan Rasulullah di hati kita. Lahirkan Rasulullah dalam kepribadian kita. Berakhlaklah seperti Rasulullah. Ini artinya ngerayakan Maulid para ibu bapak. Bukan hanya sekedar sholawatan, bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, tidak. Tapi jauh dari itu, ghaya, puncak cita-cita kita dari acara Maulid. Pulang dari sini kita membawa Rasulullah pulang ke rumah kita. Kita bawa Rasulullah pulang ke rumah kita. Kita ajarkan dan kita kenalkan ke anak-anak kita. Kita kenalkan ke suami kita. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Hidupkan nama Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Di zaman yang mana banyak pemuda dan pemudi kita sudah lagi tidak berkiblat kepada nabinya. Mereka memilih orang-orang barat sebagai idolanya. Terwujud dengan pakaian yang menyerupai mereka, rambut yang menyerupai mereka, penampilan yang menyerupai mereka, sangat jauh, dan mereka meninggalkan kesunahan-kesunahan Rasulullah SAW. Orang yang seperti ini kalau diterus-terusin, orang yang seperti ini selalu jauh dari Rasulullah, tidak mau belajar kehidupan Rasulullah bagaimana, dan tidak mau diamalkan. Kalau diterus-teruskan terus seperti ini, berkiblat dengan orang kafir, berkiblat dengan orang-orang barat yang tidak pernah bersujud kepada Allah, tidak pernah mentauhidkan Allah, orang yang seperti ini akan celaka dengan nas Al-Quran. Yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitan lil insani khadula. Orang-orang yang seperti ini akan berkata di akhirat. Ini bahasa Al-Quran. Di hari itu orang-orang yang zalim akan menggigit jari-jari mereka karena menyesal. Mereka menangis sambil menggigit jari mereka, menyesal dan menyesal. Bahkan dalam riwayat mereka tak sadar menggigit jari-jarinya sampai semua jarinya habis termakan. Mereka menggigit jari-jarinya karena menyesal. Menyesal dari apa, Habib?
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mereka menyesal karena mereka tidak mencintai Rasulullah. Mereka menyesal karena mereka tidak berkiblat ke Rasulullah, tidak mengidolakan Rasulullah, tidak memilih Rasulullah sebagai panutan hidup. Mereka memilih orang lain, mereka memilih orang kafir musuh Allah yang mereka tiru dan mereka jadikan panutan dalam hidup mereka. Dan mereka berkata, laqad adallani, mereka telah menyesatkan aku salah milih. Mereka akan berkata seperti itu di akhirat nanti. Aku salah milih, aku salah jalan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak berteman sama orang itu, seandainya aku tidak mengidolakan orang itu, seandainya gambar-gambar yang di rumah bukan gambarnya itu, seandainya bukan ini yang aku idolakan tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa mereka di akhirat nanti. Jangan sampai anak-anak kita seperti ini, Bapak Ibu. Panjenengan yang hadir di majelis yang baik seperti ini adalah riayat dari Allah. Pilihan tanda baik bahwa Allah ingin baikkan kita. Allah ingin menuntun kita menjadi orang baik. Kalau barangkali yang bapak melirik kanan kiri, anaknya tidak hadir, istrinya atau suaminya tidak hadir, atau anaknya di luar sana dalam keadaan yang bermacam-macam, maka pulang bawa Nur Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa cahaya Rasulullah, kasih tahu bulan ini bulan kelahiran Nabi kita, anakku, bulan ini bulan kelahiran Nabi kita, wahai suamiku, ayo kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, hidupkan duha di rumah, hidupkan salat witir, hidupkan salat berjamaah, hidupkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diam-diam daripada baca apa-apa, ambil lihat TV barangkali, bacalah salawat kepada Rasul. Ini artinya maulid. Tidak harus dengan bawa ini, bawa itu, mengeluarkan uang yang banyak. Artinya memperingati maulid Nabi adalah melahirkan sosok Rasulullah SAW, melahirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, dan namanya selalu terucap dan selalu terkenang di hati dan pikiran kita. Aqimis salata 'alan nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadi. Terus meneruslah sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya solawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok pasti diterima Habib? Tashrifan wa takriman li sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti diterima karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat bukan yang baca solawat, tapi nama yang disolawati, orang yang disebut namanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai, paling dimuliakan. Ini yang menjadi timbangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melihat lisan kita kotor, banyak dosa. Sering kita bohong, sering kita ghibah, sering kita mencaci maki orang, sering kita menyepelekan orang lain. Lisan kita sering kita kotori, tak pantas dan susah untuk diterima. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Tapi khusus masalah sholawat Allah langsung terima. Dari siapapun datangnya, dari yang kotor, dari yang banyak dosa, dari yang banyak aibnya, baca, sebut nama kekasihku, sebut nama Muhammad, aku terima. Dari siapapun dan dari manapun aku terima. Ini Allah bilang seperti itu. Aku terima karena aku cinta sama Muhammad. Aku tak peduli dari mana. Yang penting kekasihku yang disebut Muhammad orangnya, aku akan terima orang itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Amaluna baina qabuli wa raddiha. Amal kita belum tentu hadirin hadirat. Haji yang sampean bangga-banggakan sombongnya, umrah yang sampean idam-idamkan pangkatnya, sedekah, tahajud, ibadah manapun yang lain, masih antara diterima dan ditolak tergantung keikhlasan dan hati kita. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi ayo bawa Rasulullah ke rumah masing-masing. Apa yang sekiranya jauh dari ajarannya Rasulullah, keluarkan dari rumah kita. Apa yang datang dari barat yang jauh dari ajaran Rasulullah menghitamkan hati kita, keluarkan. Penampilan-penampilan, acara-acara televisi yang jauh dari ajaran Rasulullah, matikan. Kita pengikut Nabi Muhammad. Kita mengikut orang yang mulia. Jika kita ingin mulia, ikuti dan ikuti. Man arada al-murafaqah fa'alaihi bil muwafaqah
siapa yang ingin menemani Nabi Muhammad harus mengikuti jalur dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Begitulah barangkali singkat dari saya, mudah-mudahan menjadi penyegar bagi hati kita dan jadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya di sini mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada takmir, jajaran takmir yang telah memberi kesempatan dan peluang untuk kami bisa berkumpul, masyayikh semuanya bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada semua yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita tercatat menjadi amal yang makbul, yang diterima di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya mewakili panitia barangkali mohon maaf atas semua kekurangan dan ketidakpantasan yang didapat di acara malam hari ini. Tapi saya yakin semuanya datang karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melirik dan melihat sedikit pun kekurangan di majelis, tapi benar-benar mengharap berkah dan juga perhatian yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis yang mulia yang seperti ini. Saya rasa ini dari saya. Terima kasih atas perhatian. Saya di sini mewakili Sahibul Bait juga, jadi tidak ada protokol di acara kita, langsung saya saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Setelah saya berbicara, insyaallah nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan beberapa kalimat walaupun singkat dari guru kita Kiai Abdul Hamid, walau lahzah, walau sebentar. Ikhtitam. Kita dengarkan dari guru kita Kiai Abdul Hamid yang alhamdulillah selalu semangat di dalam berdakwah khususnya di kota Jember ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan dan panjang umur insyaallah, dan setia menemani kita dalam perjalanan majelis di Jember ini insyaallah. Kepada beliau dengan segala ta'zim, segala hormat, waktu yang tepat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana